Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Bit1. Tetapi sebelum kita masuk, disclaimer dulu, ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita akan review secara terbuka, ya, dari sisi positif dan negatifnya. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang bernama Bit1. Nah, jadi Bit1 ini adalah satu cryptocurrency project yang cukup unik ya, karena biasanya belakangan ini banyaknya adalah game-game metaverse, ya play to earn dan lain-lain. Nah, tetapi untuk Bit1 ini, fokus mereka adalah ingin membuat satu blockchain baru dengan satu sistem konsensus yang mereka buat sendiri juga. Dan yang unik juga dari Bit1 ini adalah ada atau lebih tepatnya ada dual mining system ya. Jadi kita bisa pilih cara untuk mining di blockchain ini. Ya, walaupun lagi-lagi sekarang masih belum ya. Sekarang masih nempel di Tron. Nanti rencananya di 2022 akhir atau 2023 mereka akan buka mainnet mereka ya. Dan otomatis saat terbuka satu mainnet baru, ada kemungkinan kita bisa ride the wave-nya ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan coba bahas secara detail seperti apa sih si Bit1 ini. Kita akan coba juga bahas apa perbedaannya sistem konsensus mereka. Dan juga kita akan bahas auditnya ya. Jadi si Bit1 ini sudah diaudit oleh Certic ya. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ya, mereka ini tujuannya adalah satu project yang fokus ke realistic technology. Ya, di mana mereka ini ingin secara mudah dan cepat bisa meng-apply offline dan online services ya. Jadi selain dia memiliki satu sistem konsensus yang baru, mereka juga fokus ingin blockchain mereka ini bisa offline. Ya, jadi datanya nggak akan hilang apabila terjadi ya misalnya si mainnet mereka ini offline ya. Dan selain dari itu kita bisa lihat juga ada beberapa hal yang unik juga, terutama dua hal ini. Yang pertama adalah si Bit1 Coin ini memprovide BVC atau Bio Voting Contractor, di mana untuk mensecure the reliability of online voting ya. Dan ini juga memprovide API yang mudah untuk diintegrasikan ke dalam existing online services. Dan selanjutnya yang gak kalah penting adalah dia ini mensupport blockchain to offline, di mana si Bit1 ini menggaransi bahwa nanti andaikan sampai terjadi ada offline di sini ya, semua data-data dan semua aset-aset digital kita akan tetap aman di sini ya melalui teknologi mereka yang disebut Bio Distribute Contractor yang di-provide oleh Bit1 Coin ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas lebih dalam. Oke, dan sekarang kita akan membahas mengenai mining system mereka. Ya, seperti yang gue bilang tadi, mereka memiliki double mining system. Dan kalau kita lihat di sini, total supply mereka sekarang 23,5 juta. Ya. Sementara mereka rencananya akan mining sampai 50 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat di sini, node operation itu ada dua. Jadi Bit1 ini memecahkan ya untuk verify dan untuk storage. Nah, biasanya ya digabungkan. Ya, hanya ada satu saja cara mining. Nah, di sini mereka ada dua, yaitu proof of verification untuk verify data dan proof of storage untuk yang men-store data. Dan dua-duanya sama-sama bisa menghasilkan bio reward. Ya, jadi para miner para miner ini bisa mendapatkan reward dari cara menjalankan di sini ya si POS dan POV. Sementara token holdernya bisa mendapatkan reward juga dari si proof of storage-nya ya. Jadi kurang lebih gambarnya seperti itu. Dan apa yang membuat ini unik? Nah, jadi biasanya ya untuk cryptocurrency lain, ya tentunya dengan yang punya blockchain sendiri ya, mereka biasanya hanya ada satu saja. Ya, untuk verifikasi dan untuk storage itu langsung digabungkan ke satu desk job lah gitu kesannya ya. Untuk di proof of work, biasanya itu langsung menjadi tugas dari para miners ya. Untuk para holders itu literally nggak ada job. Mereka hanya ya hold saja si asetnya ya. Sementara di sini ya token holders bisa juga memprovide storage data ya dengan cara menghold si token mereka. Nah, tentunya di sini ada nanti bentuknya seperti jadi kayak semacam staking lah, rasanya seperti itu ya. Jadi bisa dibilang perbedaannya di situ ya. Dan selanjutnya kita bisa juga apa yang membuat si dual mining ini lebih menguntungkan ya. Jadi dengan menggunakan double reward system ini mereka memberikan additional reward yang lebih besar secara lebih lama juga ya dengan menggunakan si proof of time.
Nah, tetapi di waktu bersamaan peningkatan si staking rewards ya atau basically rewards in general ya mau staking maupun mining ini bisa juga membuat supply jadi lebih tinggi. Ya, jadi otomatis ya itu selalu vice versa lah. Kita nggak bisa kesannya berharap satu project yang memberikan kesannya reward yang besar, tapi kita mengharapkan inflasi kecil. Nah, inflasinya tentunya akan besar. Karena kenapa? Lagi-lagi supply-nya bertambah lebih cepat dibandingkan dengan demand-nya. Ya, jadi lagi-lagi ya, ini mungkin lebih ke marketing term ya. Dan selanjutnya yang ini juga cukup sedikit membingungkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini total supply dia adalah sekarang ya, for now sebelum dia ke mainnet itu 23,5 ya alias 23,5 juta. Nah, tetapi nanti setelah setelah mainnet lah kesannya ya, mereka ini ada lock up sebesar 98,82%. Ini nyaris 2 miliar. Ya, jadi untuk sekarang total supply 23. Ya, jadi ini cukup unik ya secara tokenomics-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, lockup ini mungkin kita abaikan dulu aja karena bisa dibilang yang lebih penting ini dulu sekarang ya. Jadi amount of coin sebelum mainnet itu 19,9 juta ya. Mining poolnya 0,05% dari total semua 900 ribuan. Founder bisa mendapatkan 0,05. Ini cukup unik juga ya. Founder bisa lebih besar daripada mining pool juga ya. Jadi ini cukup unik. Dan selanjutnya ada play to earn juga di sini 0,01%. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau menurut gue pribadi secara tokenomics cukup aneh juga ya. Ada lockup yang nanti mungkin akan dimasukkan di mainnet ya. Nah, tentunya kalau lockup ini yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah nanti diaudit. Apakah lockup ini bisa pasti aman ya atau nanti ada bug yang kemungkinan bisa diambil oleh hackers. Ya, nanti itu kita akan bahas di belakang ya. Tapi overall kalau kita lihat tokenomics-nya bisa dibilang bukan yang paling favorit lah yang gue bisa lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan lanjut lagi lebih detailnya mungkin nanti di white paper mereka. Oke, dan ini dia white paper dari Bit1 ya. Kita bisa lihat kalau kalian pengen lihat lebih detailnya bisa masuk ke sini ya. Kalian geser ke sini view white paper dan nanti akan keluar PowerPoint seperti ini ya. Lagi-lagi fokus mereka adalah mereka akan membuat blockchain sendiri. Ya, nanti kalau kita lihat di di roadmap-nya ya, itu dia rencananya di 2023 lah mereka akan ada mainnet. Tesnya di kuartal 4 2022, openingnya akan di kuartal 4 2023. Ya, jadi cukup jauh nih ya. Basically loncat setahun. Nah, setelah itu mereka akan basically membuat mainnetnya BRC20 dan mereka akan support Web 3.0 based API dan juga intinya lagi-lagi penekanan mereka adalah mereka ingin issuance service mereka ini buat offline industry juga gitu ya. Nah, selanjutnya teknologi mereka ini basically adalah 2DIVS atau Distributed Data Integrity Verification System. Nah, simpelnya di sini mereka ya itulah kesannya memisahkan antara si verification-nya dengan si storage-nya lah. Jadi ya in theory bisa jadi lebih efektif ya. Dan selain dari itu juga mereka ada satu lagi teknologi yang diberikan nama Interplanetary File System, di mana adalah suatu protokol untuk storing data dan mendistribusikan data secara over the internet ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan sisanya ada introduction ke koin mereka lagi. Di mana di sini yang cukup uniknya adalah dia hanya nulisnya totalnya 23 juta saja atau lebih tepat 23,5. Sementara untuk pembahasan yang lock sebesar kurang lebih 2 miliar ini nggak ada pembahasannya di sini ya. Jadi mungkin itu baru lah ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan selanjutnya yang nggak kalah penting adalah wallet ya. Bit1 ini memiliki wallet. Dan yang unik juga buat kalian promo hunter, Bit1 wallet ini sedang bagi-bagi dana ya. Bagi kalian yang tertarik untuk mendownload si Bit1 wallet ini, kalian bisa mendapatkan 1 USDT ya. Untuk detailnya kita akan bahas di belakang sekalian juga memperlihatkan walletnya seperti apa. Oke, jadi dia Bit1 Wallet ya. Untuk sekarang kalian bisa dapatkan di versi Android-nya ya. Untuk versi iOS-nya belum ada ya, tapi nanti mungkin ke depannya akan ada juga ya. Jadi cara downloadnya sama persis seperti aplikasi lain ya. Tinggal kalian cari Bit1 Wallet dan kalian download di situ. Setelah kalian install ya, kalian bisa klik di sini open. Dan setelah open bentuknya seperti ini. Nah, seperti yang gue bilang tadi di depan, kita bisa mendapatkan 1 USDT untuk kita download atau kita install si app ini. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini sudah ada BUSDT sebesar 1.
di situ ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa langsung download dan otomatis mendapatkan 1 USDT. Tapi harus login ya, kalau nggak login nggak dapat. Setelah dari itu yang unik juga di sini adalah lo juga bisa mengundang teman-teman lo ya. Jadi semakin banyak teman-teman yang lo undang dengan link yang lo buat sendiri ya, nanti akan ada pembagian 1 USDT per 1 orang. Jadi kalau lo bisa mengundang 1000 orang ya lo bisa mendapatkan $1000 ya. Jadi itu cukup menarik tentunya ya. Dan selain di situ kita bisa lihat di sini ada untuk walletnya ya, di bagian situ di bawah seperti ini bentuknya. Lalu juga ada mining ya. Di sini nanti kedepannya kegiatan untuk semua mining bisa dilakukan di sini ya. Dan juga ada NFT dan juga mungkin yang lebih menarik lagi ada play to earn nanti di akhir ya. Ini untuk NFT-nya. Dan untuk play to earn sesuai dengan namanya kita nanti juga bisa mendapatkan ya basically income dengan cara bermain game-game di sini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekali lagi gue tekankan bagi buat lo yang tertarik untuk mengikuti event, ya, bisa sekali lagi mengundang sebanyak mungkin teman-teman. Ya, tapi sekali lagi apabila terjadi kecurangan ini akan bisa dibatalkan oleh dari tim dev. Ya, jadi pastikan kalian tidak melakukan kecurangan, ya, alias jangan sampai double menggunakan satu identitas, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk program event dari Bit1 untuk aplikasinya mereka. Oke, dan sekarang kita akan bahas audit dari Certik untuk Bit1. Seperti yang kita bisa lihat di sini datanya ini pada tanggal 16 Februari 2022 ya. Dan yang paling penting kita harus pastikan ini memang Bit1 ya. Kita bisa di sini ya, nama projectnya adalah Bit1. Platformnya sampai sekarang masih Tron karena seperti yang gue bilang di depan ya. Rencananya mereka akan geser ke mainnet mereka itu tesnya di 2022 akhir kuartal 4 dan di mainnet sampai yang utamanya itu di kuartal 4 2023 ya. Dan kita bisa lihat language-nya Solidity di sini dan delivery date-nya seperti yang kita baca di atas 16 Februari 2022 ya. Kita akan lihat ya di sini ada 6 ya, ada 6 tapi satu informational, biasanya informational nggak terlalu penting jadi kita skip aja. Yang paling penting adalah 5 ini ya, 3 critical, 2 major ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita bahas. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini ada permasalahan di initial token distribution. Kategorinya masuknya ke sentralisasi ya. Nah di sini ya token yang disend ke akun ini saat di deploy kontraknya maka ada permasalahan sentralisasi. Deployernya bisa mendistribusikan token tanpa harus ada konsensus. Nah tentunya kalau tanpa ada konsensus ya ini bisa buruk ya, bisa sembarangan kirim token dan ya lagi-lagi sesuai dengan kategorinya permasalahan sentralisasi. Recommendation-nya adalah kita bisa baca di sini, mereka lebih transparan dalam initial token distribution dan seterusnya. Nah, tapi untungnya apa? Kita bisa lihat statusnya sudah resolve. Artinya ini sudah diganti ya. Di sini kita bisa lihat dia sudah mendelete si code-code yang sebelumnya dan sudah diganti ke kontrak yang baru di sini ya. Buat lo yang mau cek di blockchain-nya bisa ini di Tron ya. Dan selanjutnya kita geser ke di sini. Ya, ini juga permasalahan yang kritikal. Kategorinya logical issue. Nah, di sini kayaknya dia salah coding mungkin ya. Kalau gua baca di sini seingat gua adalah permasalahan transfer. Jadi harusnya ini satu wallet yang bisa mentransfer ya. Tapi di sini basically saat dia transfer nggak akan bisa di-receive oleh recipientnya ya. Jadi lagi-lagi kemungkinan besar kesalahan coding ya. Dan di sini untungnya sudah di-resolve juga ya, dia sudah ada kontrak barunya. Lo mau cek boleh di Tron ya, di network Tron. Dan selanjutnya kita bisa cek juga di sini ada yang kritikal lagi, control flow. Nah, di sini ini urusan apa nih ya untuk burn. Di sini. Jadi user bisa nge-burn dan nge-mint token di sini. Nah, this is bad karena kenapa? Andaikan sampai satu address tertentu bisa mint dan bisa nge-burn seenak yang mereka inginkan, tentunya supply akan kacau ya. Tapi lagi-lagi ya, untungnya di sini kita bisa lihat bahwa sudah diselesaikan ya. Nah, jadi ya bagusnya permasalahan-permasalahan yang kritikal ini rata-rata sudah diselesaikan oleh tim dari Bit1 ya. Kita lanjut lagi. Di sini ada centralization lagi ya. Nah, di sini statusnya masih acknowledge. Yang tadi kan 2 sudah aman tuh dari solve ya. Jadi ini satu yang harus kita pertimbangkan ya. Di sini permasalahan lagi-lagi sentralisasi dan privilege. Jadi di sini kontraknya, di sini nama kontraknya. Nah, si owner ini punya authority untuk di bawah sini ya, sesuai dengan diagram di bawah sini. Jadi andaikan ada compromise ke account owner,
maka ini akan bisa merusak semua yang ada di bagian sini, ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa lihat owner ini punya otoritas atas token lock, ya. Jadi andaikan sampai ini compromise, maka hacker bisa mengambil advantage dan men-lock atau men-unlock contract. Ya, ini bahaya, ya. Kalau sampai dia bisa men-unlock contract, kesannya yang sudah dalam tanda kutip aman pun bisa jadi tidak aman karena si akun ownernya ini kehack. Ya, jadi ini bisa dibilang single point of failure, ya. This is kind of bad. Dan selanjutnya kita lanjut lagi ada privilege selanjutnya, yaitu owner bisa di sini memblacklist, meng-add atau memblacklist member. Lagi-lagi ini permasalahan sentralisasi, ya. Jadi owner memiliki hak untuk men-freeze token, ya. Jadi ini salah satu yang harus kalian pertimbangkan, ya. Dan selanjutnya ada juga yang terakhir di sini adalah mereka lagi-lagi untuk owner bisa burn anyone's token, ya, dan bisa mint juga token ke siapapun. Nah, ini tentunya nggak terlalu bagus juga, ya, karena kalau begini caranya supply-nya bisa bertambah dengan privilege dari owner. Nah, jadi kalau menurut gua ya harapannya sih ini dihilangkan saja, ya, si privilege dari owner ini. Ya, kita bisa lihat di sini ada rekomendasinya cukup panjang. Lu mau baca boleh, ada yang short term, ada yang long term. Tapi jujurnya gue lebih setuju dengan yang permanen, yaitu merenounce ownership. Ya, jadi benar-benar dilepas aja semua privilege dari owner, ya, karena lagi-lagi cukup sentralisasi jujurnya kalau kita bisa lihat, ya. Cukup banyak privilege yang mereka bisa lakukan dari blacklist, memint dan burn token dan seterusnya, ya. Jadi lagi-lagi sebelum kalian mau invest untuk jangka panjang, kalian harus pertimbangkan ini dulu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Mungkin ada satu lagi ya kayaknya, ya. Oh enggak, ini udah informational. Jadi basically sudah kita bahas semua. Tinggal satu aja yang ngeganjel, ya, urusan yang ini, ya, urusan sentralisasi ini. Karena menurut gue ini cukup berat, ya. Kalau ini tidak di-resolve, bisa jadi bahaya untuk seluruh proyeknya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu hasil audit dari Certic untuk Bit1. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, fokus dari si Bit1 ini mungkin ke teknologi blockchain offline mereka. Ya, dimana itu sebenarnya salah satu mungkin yang cukup penting juga, ya. Just in case kalau sampai internet mati, walaupun lagi-lagi itu possibility-nya kecil, ya. Tapi tentunya ada utility juga. Andaikan sampai terjadi sesuatu misalnya dengan si mainnet mereka, mungkin dengan itu bisa ada versi online-nya, data kita semua bisa aman dan aset-aset kita juga semua bisa aman. Ya, jadi itu point plus. Nah, tetapi ada beberapa hal juga yang kita point out, ya, seperti salah satunya adalah hasil dari Certic. Ada salah satunya sentralisasi yang sebenarnya cukup major, ya, cukup penting. Jadi lagi-lagi itu harus pertimbangkan dulu sebelum lo invest untuk long term, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kita pada hari ini, dan jangan lupa juga untuk event mereka seperti yang kita tadi jelaskan di belakang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.